Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Aku dan temanku Rahayu Putri dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang besar sampel untuk uji penelitian survei. Topik yang akan kita bahas adalah besar sampel, kompleks sampel, pembobotan, dan sampel data sekunder. Satu, besar sampel. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Simple Random Sampling atau yang disingkat SRS. Rumusnya adalah N sama dengan Z1 min alfa per 2 kuadrat dikali P dikali 1 min P dikali N besar per D kuadrat dikali N besar kurang 1 ditambah Z1 min alfa per 2 kuadrat dikali P dikali 1 min P. Yang penjelasannya sebagai berikut. Z1 min alfa per 2 kuadrat adalah nilai distribusi normal baku. Untuk tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96. P adalah proporsi populasi sampel, D adalah presisi mutlak, N besar adalah ukuran populasi, dan N kecil adalah ukuran sampel. Berikut contoh soalnya. Bisa kita lihat dari contoh soal yang telah tersedia, bisa kita simpulkan bahwa P-nya sama dengan 0,2, D-nya 0,1, N besar 10.000, dan Z1 min alfa per 2 1,96. Jadi, kita bisa memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, yang nantinya hasil akhirnya adalah 61,1 yang kita bulatkan menjadi 62. Selain penghitungan manual tadi, kita bisa juga menggunakan aplikasi Sample Size Machine. Kita bisa langsung scroll ke nomor 8 yang nanti ada sampel survei, dan di 8.1 ada simple random sampling. Kita bisa langsung klik estimate, lalu bisa langsung masukkan angka-angka yang tadi, dan keluarlah sampelnya 62 orang. Selanjutnya adalah stratified sampling. Bisa dilihat rumusnya, dan untuk penjelasannya sebagian ada di slide sebelumnya, dan tambahannya adalah L besar sama dengan nomor strata, N besar H populasi pada strata H, P besar H proporsi pada strata H, dan WH berat relatif strata H. Jadi di sini ada contoh soal untuk stratified sampling, bisa dibaca dulu contoh soalnya. Lalu untuk tabel di bawahnya itu merupakan ringkasan dan jawaban. Masih dalam proses sih, maksudnya tuh ini tuh dia masih setengah jalan. Nah, setelah ketemu ini di tabelnya, lalu next, masukkan angka-angka yang tadi yang ditotal ke dalam rumusnya, lalu dikalikan dan dibagi, ya pokoknya diproses,
Ketemulah hasilnya 77,2 yang dibulatkan menjadi 78 orang. Nah, dari 78 orang ini gimana nih baginya? Baginya begini. Jadi untuk VIP kan di table sebelumnya dilihat WH-nya. WH-nya itu dia 0,042 dikali dengan jumlah sampelnya 78. Ketemulah 3. Dan begitu seterusnya untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ketemulah VIP 3 orang, kelas 1 28 orang, kelas 2 8 orang, dan kelas 3 39 orang. Selanjutnya ini ada contoh stratified sampling menggunakan aplikasi Samplify Show. Ketemu juga di sini hasilnya sampel yang dibutuhkan itu 78 orang. 2. Kompleks sampel. Jadi sebagai alternatif dari desain sampel acak sederhana, beberapa desain sampel probabilitas kompleks atau terbatas itu bisa digunakan. Prosedur pengambilan sampel probabilitas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien daripada desain yang tidak terbatas. Dalam survei sesungguhnya, biasanya yang digunakan adalah rancangan sampling kompleks. Jadi rancangan sampling kompleks ini biasanya memiliki stratifikasi, clustering, probabilitas seleksi yang tidak sama, dan seleksi multitahap. Biasanya salah satu yang tadi saya sebutkan itu menyebabkan prosedur estimasi dan pengujian standar statistikanya menjadi nggak relevan dan harus ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini dilakukan dengan pembobotan. Bobot sampling bernilai sama atau proporsional terhadap kebalikan probabilitas terpilihnya observasi tersebut. Jika subsampel berukuran N kecil J dipilih dari subpopulasi berukuran N besar J, maka probabilitasnya adalah N kecil J dibagi N besar J. Untuk bobot sampling ini akan memperkecil variasi dan meningkatkan efisiensi estimator tertimbang. Jumlah seluruh bobot sampling biasanya sama dengan ukuran populasi. Ukuran populasi ini selalu dilaporkan dalam keluaran analisis data survei dengan strata. Selanjutnya adalah design effect atau DEF. Merupakan rasio antara variasi data sampling cluster dengan pembobotan terhadap variasi data yang sama dan tanpa pembobotan. Jadi rumusnya itu variasi data tertimbang dibagi variasi data tidak tertimbang. Penggunaan efek desain antara lain adalah pada perhitungan ukuran sampel minimum yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan survei. Jika ukuran sampel adalah N, sampel yang belum dibobot, maka ukuran sampel minimum yang dibutuhkan pada rancangan sampling kompleks dengan estimasi efek desain adalah DE dikali N kecil. Di sini ada contoh dari pembobotan sampel. Peneliti ingin meneliti di sebuah universitas populasinya 343 mahasiswa dengan rincian yang ada di tabel. Nah, bisa dibaca lagi itu. Nah, berapakah sampelnya? Jadi sampelnya itu berdasarkan rumus N sama dengan Z 1 min alfa kuadrat dikali P dikali 1 min P per D kuadrat dikali DEF. Hasilnya itu 64 orang.
Depth di sini dilihat dari penelitian sebelumnya. Begitu pula dengan T. Lalu bisa langsung dihitung sampelnya berdasarkan masing-masing jurusan dan angkatan. Di sini sampelnya didapat dari populasi satu jurusan dibagi dengan populasi keseluruhan yaitu 343, lalu dikali dengan jumlah sampelnya 64. Contohnya di sini adalah jurusan epidemiologi angkatan 2004. Jadi untuk dapat sampel 5 ini populasinya 25 dibagi 343 dikali 64, hasilnya itu 5, dibulatkan menjadi 5, dan begitu pula seterusnya. Bila ditotal semuanya dalam 64 orang. Berikutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pembobotan. Pembobotan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu self-weighting dan probability weighting. Self-weighting dikenal juga sebagai sampling acak stratifikasi dengan alokasi proporsional, yaitu jika sampel berukuran N kecil akan dipilih dari populasi berukuran N besar, maka ukuran tiap subsampel N kecil I yang akan dipilih dari subpopulasi berukuran N besar I adalah sedemikian hingga N kecil I per N besar I sama dengan N kecil per N besar. Diperoleh nilai bobot yang sama untuk tiap anggota sampel. Walaupun relatif mudah, kelemahan metode ini yaitu umumnya hanya dapat digunakan pada sampling satu tahap dan menjadi tidak valid jika ada non-response rate yang tidak homogen antar stratum. Metode kedua yang lazim digunakan dalam analisis data survei adalah pembobotan probabilitas. Pembobotan probabilitas terdiri atas dua bagian, yaitu pembobotan desain atau design weighting yang selalu diperlukan dan pembobotan post-stratifikasi atau post-stratification, yaitu penyesuaian bobot yang dilakukan hanya jika dibutuhkan. Yang pertama, ada bobot desain. Bobot desain ditunjukkan untuk mengatasi bias yang timbul akibat fitur tertentu pada desain sampling ataupun hal-hal terjadi secara aksidental dalam proses pengumpulan data. Kedua faktor ini menyebabkan data sampling tidak merepresentasikan keadaan sebenarnya untuk populasi yang diteliti. Untuk mengkompensasikan bias tersebut digunakan bobot probabilitas, yaitu inversi fraksi sampling untuk rancangan satu tahap. Jika subsampel berukuran N kecil I akan dipilih dari subpopulasi berukuran N besar I, maka probabilitas tiap unit sampling dalam subpopulasi tersebut untuk terpilih sama dengan fraksi samplingnya, yaitu seperti berikut. Bobot untuk tiap unit sampling yang terpilih disebut bobot desain yang besarnya sama dengan inversi fraksi sampling, seperti berikut. Nah, untuk rancangan multitahap, fraksi sampling dan probabilitas sampling harus dihitung sendiri-sendiri untuk tiap tahap sampling. Bobot desain multitahap adalah sebagai berikut. Yang kedua ada bobot post-stratifikasi. Nah, bobot ini perlu diperhitungkan jika setelah data sampel terkumpul didapatkan disparitas antara distribusi karakteristik tertentu dalam data sampel dengan distribusi karakteristik tersebut dalam populasi. Misalkan dimiliki data distribusi gender dalam suatu penelitian sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar yang menyajikan tabel, yaitu gender, proporsi populasi, dan proporsi sampel dan bobot stratifikasinya. Nah, jika dalam suatu penelitian diperlukan bobot post-stratifikasi dan WPS menyatakan bobot post-stratifikasi, maka bobot probabilitas total adalah
seperti berikut. Selain bobot post-stratifikasi setelah data sampel terkumpul, ada kalanya dibutuhkan pula bobot non-response untuk mengkompensasikan bias akibat non-response rate yang tidak sama antar stratum. Walaupun demikian, karena dalam setiap penelitian dibutuhkan non-response rate yang rendah agar data penelitian valid, bobot non-respon umumnya dapat diabaikan dan tidak akan dibahas lebih lanjut. Berikutnya kita masuk ke bagian 4, yaitu sampel data sekunder. Nah, di sini survei sekunder merupakan metode pengumpulan data dari instansi pemerintah maupun instansi terkait. Hasil yang diharapkan dari data sekunder ini adalah berupa uraian, data angka, atau peta mengenai keadaan wilayah studi. Selain itu, survei sekunder juga didapat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini ada contoh-contoh data sekunder. Yang pertama, itu berasal dari survei demografi dan kesehatan atau DHS, atau kita bisa juga sebut dengan SDKI. Adalah survei berbasis populasi yang mewakili nasional dengan ukuran sampel yang besar, biasanya antara 5.000 dan 30.000 rumah tangga. Lalu yang kedua, data yang berasal dari Service Provision Assessment atau SPA. Nah, biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan dan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang layanan kesehatan dan keluarga berencana yang tersedia di suatu negara. Setiap survei SPA ini mencakup sampel perwakilan nasional lebih dari 400 fasilitas dan mencakup semua jenis lokasi layanan kesehatan dari rumah sakit hingga pos kesehatan. Lalu yang ketiga ada The AIDS Indicator Surveys atau AIS. Nah, ini tuh secara nasional perwakilan survei berbasis populasi yang berfokus pada HIV atau AIDS dan isu-isu terkait biasanya dilakukan dalam sampel dari sekitar 3.000 rumah tangga. Di semua rumah tangga, biasanya wanita dan pria usia 15-49 itu berhak untuk berpartisipasi dalam survei ini. Lalu yang keempat itu data yang berasal dari The Malaria Indicator Surveys atau MIS yang secara nasional perwakilan survei berbasis populasi yang berfokus pada isu-isu malaria dan terkait biasanya dilakukan dalam sampel dari sekitar 3.000 rumah tangga. Di sekitar rumah tangga wanita usia 15-49 tahun dan anak-anak mereka di bawah usia 5 tahun yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam survei. Berikutnya ada metode penggunaan data sekunder untuk analisis. Nah, yang pertama itu kita harus memilih survei untuk kita analisis. Lalu kedua, kita tinjau kuesioner. Yang ketiga, mendaftar untuk akses set data. Lalu yang keempat, mengunduh kumpulan datanya. Lalu yang kelima, membuka dataset. Dan yang keenam, kita harus mengenali variabel. Lalu yang ketujuh, menggunakan bobot sampel. Dan yang kedelapan, mempertimbangkan nilai-nilai khusus. Berikut penjelasannya untuk metode yang sebelumnya. Di langkah 1 itu kita harus memilih survei untuk dianalisis. Nah, di sini kita bisa melihat daftar survei menurut negara, jenis survei, tahun, penelusuran menurut karakteristik survei. Misalnya survei yang menyertakan tes HIV atau modul kekerasan dalam rumah tangga atau menggunakan penelusuran survei lengkapnya. Lalu yang langkah kedua adalah meninjau kuesioner. Nah, di sini model kuesioner digunakan untuk setiap tahap survei, tetapi setiap negara sedikit memodifikasi kuesioner inti untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data survei tertentu selalu disertakan di belakang laporan akhir setiap survei. Gunakan kuesioner untuk menentukan apakah informasi yang ingin Anda analisis dikumpulkan dalam survei minat Anda dan siapa yang ingin Anda analisis atau unit analisis Anda. Jika data yang ingin Anda analisis dikumpulkan untuk semua orang yang tercantum dalam kuesioner rumah tangga, unit analisis Anda kemungkinan adalah anggota rumah tangga. Di sisi lain, jika misalnya Anda ingin menganalisis data tentang penggunaan kontrasepsi wanita, Anda akan menemukan bahwa pertanyaan yang relevan
ditanyakan dalam kuesioner wanita dan unit analisis Anda adalah wanita. Berikutnya langkah ketiga yaitu mendaftar untuk akses set data. Nah, semua set data DHS ini gratis untuk diunduh dan digunakan. Untuk mengunduhnya, Anda harus mengisi formulir pendaftaran singkat dan mengingat nama pengguna dan kata sandi Anda. Anda dapat menggunakannya nanti untuk masuk dengan cepat dan mendaftar untuk mengakses kumpulan data tambahan. Permintaan untuk mengakses set data biasanya disetujui dalam waktu 24 jam. Anda akan menerima email dari arsip@dhsprogram.com setelah permintaan Anda disetujui dengan instruksi untuk mengunduh. Langkah berikutnya yang keempat yaitu mengunduh kumpulan data. Nah, di sini kita harus mengikuti instruksi dari email yang Anda terima setelah mendaftar. Setelah Anda masuk ke dhsprogram.com, Anda akan melihat negara, survei, dan daftar kumpulan data yang Anda setujui untuk diunduh. Langkah kelima, buka dataset Anda di perangkat lunak yang Anda gunakan untuk dianalisis. Berikutnya di langkah ke-6, kita harus mengenali variabel. Nah, saat kumpulan data Anda terbuka, Anda akan melihat ribuan variabel dengan nama yang membingungkan dan label variabel yang sangat pendek yang menjelaskan secara singkat konten setiap variabel. Untuk memahami setiap variabel dan isinya, maka kita harus memahami juga manual record DHS atau harus mengenali variabel kita yang mau digunakan. Lalu berikutnya langkah ketujuh yaitu menggunakan bobot sampel. Bobot sampel DHS digunakan di hampir setiap tabulasi dalam laporan akhir DHS. Beberapa tabel tidak berbobot diberi label dengan jelas. Bobot sampel dijelaskan sepenuhnya dalam panduan statistik DHS, tetapi secara singkat bobot itu digunakan di semua analisis untuk membuat data sampel mewakili seluruh populasi. Langkah yang ke-8 mempertimbangkan nilai-nilai khusus, yaitu saat Anda menganalisis pastikan untuk memperhitungkan nilai yang hilang dan pengecualian lainnya. Berikutnya ini adalah daftar referensi yang kami gunakan. Dan cukup sekian, terima kasih atas penjabaran dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.